Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang heuristic search, metode hill climbing, yang sudah kami rangkum dari beberapa referensi atau sumber seperti jurnal, buku, dan video YouTube. Di sini yang pertama ada teori algoritma. Metode hill climbing merupakan bagian dari heuristic search, di mana ini digunakan untuk mencari rute jalur terpendek. Pemilihan rute jalur terpendek berdasarkan nilai terendah pada puncak jalur yang ditemukan. Hill climbing adalah teknik pencarian heuristik dan lokal. Pada tahap awal memilih node awal, dan kemudian pindah ke posisi terdekat secara heuristik yang mengarah ke tujuan. Proses ini berlanjut hingga tidak ada lagi posisi yang lebih baik untuk dipindahkan. Selanjutnya, langkah-langkah kerja algoritma yang akan dibacakan oleh Wahyu. Akan menjelaskan langkah kerja algoritma. Langkah kerja algoritma terdapat dua macam. Satu, simple hill climbing. Pada simple hill climbing ini ada tiga masalah yang mungkin, yaitu satu, algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Dua, urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Tiga, tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Satu, mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti. Dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Dua, kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan, atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Tiga, cari operator yang belum pernah digunakan. Gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. 4. Evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan, keluar. Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan. 2. Step action hill climbing. Pada step action hill climbing ada tiga masalah yang mungkin, yaitu lokal optimum, keadaan semua tetangga lebih buruk atau sama dengan keadaan dirinya. Dua, plateau, keadaan semua tetangga sama dengan keadaan dirinya. Tiga, range, lokal optimum yang lebih disebabkan karena ketidakmampuan untuk menggunakan dua operator sekaligus. Langkahnya, satu, mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti. Dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Dua, kerjakan hingga tujuan tercapai atau hingga iterasi tidak memberikan perubahan pada keadaan sekarang. A, tentukan SUCC sebagai nilai heuristik terbaik dari sukesor. B, kerjakan untuk tiap operator yang digunakan oleh keadaan sekarang. Gunakan operator tersebut dan bentuk keadaan baru. Evaluasi keadaan baru tersebut. Jika merupakan tujuan, keluar. Jika bukan, bandingkan nilai heuristik dengan SUCC. Jika lebih baik, jadikan nilai heuristik keadaan baru tersebut sebagai SUCC. Namun jika tidak lebih baik, nilai SUCC tidak berubah. C, jika SUCC lebih baik daripada nilai heuristik keadaan sekarang, ubah node SUCC menjadi keadaan sekarang. Saya Abel Rizkyananda akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan di sini. Kelebihan pertama yaitu kesederhanaan dalam mengimplementasikan serta memahami untuk masalah yang kecil. Kenapa bisa disebut kelebihan? Dikarenakan algoritmanya sangat sederhana. Cukup pilih langkah yang memperbaiki kondisi saat ini. Tidak butuh konsep kompleks seperti backtracking atau struktur data rumit. Jadi, mudah dipelajari dan cepat dibuat, terutama untuk kasus sederhana. Kelebihan kedua, yaitu tidak butuh banyak ruang penyimpanan. Ini disebut kelebihan dikarenakan metode ini hanya menyimpan state saat ini, bukan semua kemungkinan jalur.
dan juga cocok untuk sistem dengan memori terbatas. Kelebihan ketiga, cepat menemukan solusi karena fokus memperbaiki hasil secara terus-menerus. Ini bisa disebut kelebihan dikarenakan selalu bergerak ke arah yang lebih baik, tidak membuang-buang waktu untuk menjelajah solusi yang jelas lebih buruk, dan hasilnya cukup baik bisa ditemukan dengan cepat. Kelebihan keempat, yaitu cocok untuk situasi mendesak yang butuh hasil memadai dalam waktu terbatas. Disebut kelebihan dikarenakan tidak menjamin solusi terbaik, tapi cepat dapat solusi yang layak, berguna dalam kondisi real time atau deadline ketat. Dan untuk kekurangan yang pertama, yaitu sering berhenti di hasil lumayan dan melewatkan hasil yang terbaik. Ini bisa disebut kekurangan dikarenakan bisa terjebak di local optimum. Algoritma merasa sudah optimal, padahal masih ada solusi yang lebih baik di tempat lain. Kekurangan kedua yaitu berhenti melangkah jika semua pilihan di sekitarnya terlihat sama. Disebut kekurangan dikarenakan terjadi plateau, tidak ada peningkatan nilai, algoritma tidak tahu harus kemana lagi, dan akhirnya berhenti tanpa solusi optimal. Kekurangan ketiga yaitu sulit pindah ke jalur yang lebih baik jika medannya rumit. Disebut kekurangan karena tidak bisa mundur atau mencoba jalur lain. Kalau harus turun dulu untuk naik lebih tinggi, algoritma gagal. Ini tidak fleksibel dalam eksplorasi. Kekurangan keempat yaitu hasil akhirnya sangat tergantung pada di mana kamu mulai mencari. Ini disebut kekurangan dikarenakan titik awal menentukan hasil akhir. Start berbeda bisa jadi dapat solusi berbeda juga. Tidak konsisten untuk menemukan solusi terbaik. Saya Huraina Niswa akan menjelaskan yaitu studi kasus yang dimana kami akan menggunakan sebuah puzzle. Di sini terdapat kondisi awalnya ini, terus tujuannya adalah seperti ini, yang dimana akan tersusun jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serta biru di tengah. Memungkinkan ada 4 operator yang dapat digunakan untuk menggerakkan dari satu keadaan menuju keadaan yang baru atau lainnya. Yang pertama ada ubin kosong digeser ke kiri, kedua ubin kosong digeser ke kanan, ketiga ubin kosong digeser ke atas, terakhir ubin kosong digeser ke bawah. Di sini terdapat heuristik game-nya. Informasi atau heuristik khusus yang dapat antara lain yang pertama, untuk jumlah ubin yang menepati posisi yang benar sama dengan jumlah yang lebih tinggi adalah yang lebih diharapkan. Terus yang kedua, untuk jumlah ubin yang menerapkan posisi yang salah sama dengan jumlah yang lebih kecil adalah yang lebih diharapkan. Yang ketiga, menghitung total gerakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, jumlah yang lebih kecil adalah yang lebih diharapkan. Ini solusi dengan hill climbing sederhana. Seperti tadi kondisi awalnya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 7, 8. Hill climbing sederhana ini diwajibkan dimulai dari sebelah kiri. Jadi, ubi kosongnya dipindahkan sebelah kiri. Jadi, total heuristik yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena masih belum memenuhi, maka kembali lagi ke awal, lanjut cara kedua, yaitu pindahin ke kanan. Di sini yang benarnya malah justru lebih kecil, yaitu cuma ada 4. Terus, kembali lagi ke kondisi awal dan menuju ke cara untuk memindahkannya ke atas. Yang benar dari ubin tersebut hanya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 8, 6, 7, dan kosongnya sama sekali tidak ada yang benar. Karena di antara 3 tadi, yang lebih banyak benarnya adalah yang dipindahkan sebelah kiri, maka lanjut dari kiri. Karena di sini dimulainya akan terdapat 2 percabangan. Yang pertama akan dipindahin lagi sebelah kanan. Kenapa di sini tersilang? Jadi karena ini tidak akan dipakai karena akan dikembalikan ke kondisi awal. Terus
Untuk pencabangan kedua yaitu dinaikkan atau ubin yang kosong akan dinaikkan ke atas. Maka jumlah ubin yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesimpulan dari solusi tersebut, jadi urutan penyelesaian game di atas menggunakan metode Simple HC yang menghitung nilai heuristik berupa jumlah ubin yang menepati posisi yang benar adalah ubin kosong bergeser dari kiri atas ke kanan. Jadi, dengan nilai heuristik akhir adalah 8. Oke, langkah yang kedua yaitu steepest action hill climbing. Di sini kondisi awalnya masih sama dengan tujuan yang sama. Steepest ini tidak mewajibkan memulai dari kiri, tapi karena yang lebih dekatnya adalah kiri, maka kita akan gunain di kiri di sini. Yang pertama yaitu geserkan ubin kosong ke kiri, karena kiri sudah lebih besar dari yang tadi dan dari yang sebelah kanan ataupun pindahin ke atas. Maka yang kiri ini akan dibuat cara selanjutnya. Ada 2 cara, yaitu bisa pindahin ke kanan ataupun pindahin ke atas. Karena pindahin ke kanan adalah posisi yang awal tadi, maka heuristik yang benar hanya 5. Jadi tidak termasuk. Lanjut, yang kedua yaitu pindahin ke atas. Jadi heuristiknya lebih besar di antara semuanya, maka 7. Oke, Abel. Kesimpulannya yaitu sebuah urutan penyelesaian game di atas menggunakan metode steepest action hill climbing dan menghitung nilai heuristik berupa jumlah ubin yang menetapkan posisi yang benar adalah ubin kosong bergeser ke kiri, lalu ke kiri, atas, kanan, dengan nilai heuristik terakhir ada 8. Saya Muhammad Abrar akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Kesimpulan dari perbandingan kedua metode tersebut adalah bahwa simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing merupakan algoritma mencari heuristik yang sama-sama bertujuan mencapai solusi optimal atau nilai 8 pada 8 puzzle. Namun berbeda dalam cara memilih langkahnya. Simple hill climbing bekerja lebih cepat dan efisien secara komputasi karena langsung mengambil langkah yang pertama yang dianggap lebih baik. Sementara steepest ascent hill climbing lebih selektif karena mengevaluasi seluruh kemungkinan pergerakan untuk memilih jalur dengan peningkatan nilai terbaik. Meskipun memiliki mekanisme pemilihan yang berbeda, dalam kasus yang terlampir, keduanya terbukti menghasilkan urutan solusi yang sama persis, yaitu melalui pergerakan ubin kosong ke arah kiri, atas, dan kanan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Are you ready?